Halo semuanya, kami dari tim pengabdian FMIPA UGM dengan tema pengelolaan dan visualisasi data kependudukan bagi perangkat desa menggunakan Open Eyes ID akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan Open Eyes ID. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu menu yang ada pada OpenSID, yaitu Sekretariat. Pada menu Sekretariat ini terdapat 6 buah modul, yaitu Surat Masuk, Surat Keluar, Produk Hukum, Informasi Publik, Inventaris, dan yang terakhir adalah Klasifikasi Surat. Modul surat masuk digunakan untuk mengelola surat masuk yang diterima oleh kantor desa. Selain dapat mendokumentasikan semua surat yang masuk, modul ini juga dapat digunakan untuk membuat disposisi surat dengan sangat mudah. Sedangkan modul surat keluar digunakan untuk menyimpan berkas surat keluar yang dikirim dari kantor desa atau kelurahan untuk kepentingan arsip atau melakukan disposisi, sehingga dapat dilakukan dengan mudah pencarian surat keluar jika dibutuhkan data-data tersebut di kemudian hari. Modul ketiga yang terdapat pada menu sekretariat ini adalah produk hukum. Modul ini ditujukan untuk mengelola dokumen-dokumen yang bersifat produk hukum. Contohnya surat keputusan kepala desa atau peraturan-peraturan desa lainnya. Modul informasi publik digunakan untuk mengelola dokumen informasi publik, baik informasi yang bersifat berkala maupun informasi-informasi yang bersifat insidental. Contoh dari informasi yang bersifat berkala adalah informasi program dan kegiatan yang sedang dijalankan atau laporan keuangan pemerintah desa. Sedangkan informasi yang sifatnya insidental, contohnya adalah informasi terkait wabah COVID-19. Sedangkan dokumentasi tentang inventaris apa saja yang dimiliki oleh pemerintahan desa atau kelurahan dapat dilakukan dengan menggunakan modul inventaris. Inventaris yang dimaksud mencakup tanah, bangunan, peralatan mesin, dan lainnya. Modul terakhir pada menu sekretariat ini adalah modul klasifikasi surat. Modul ini digunakan untuk memudahkan pengarsipan surat supaya surat-surat yang keluar dan masuk lebih mudah dicari menurut klasifikasi isi surat. Mari kita lihat lebih detail tentang modul-modul tersebut. Jika kita mengklik modul surat masuk pada menu sekretariat ini, maka akan didapatkan tampilan seperti berikut. Untuk mendokumentasikan pertama kali sebuah surat masuk, dapat dilakukan dengan mengklik fitur berikut. Sehingga didapatkan tampilan seperti ini. Isilah form isian sesuai dengan data pada surat masuk tersebut. Sedangkan untuk berkas scan surat masuk sebaiknya diunggah dalam format PDF. Untuk kolom pengiriman, dianjurkan menggunakan penulisan yang seragam,
karena akan dapat memudahkan dalam menampilkan atau mencari surat nantinya. Setelah selesai mengisi data pada form dengan benar, kemudian klik tombol simpan. Jika kita ingin mengubah data pada surat masuk yang sudah didokumentasikan, maka dapat menggunakan tombol pada gambar berikut, sehingga akan muncul form yang sama seperti saat menambahkan surat masuk sebelumnya. Tombol ini digunakan untuk menampilkan atau mengunduh surat yang sudah didokumentasikan. Setelah data surat masuk diinputkan, maka petugas dapat mencetak lembar disposisi untuk menempelkannya pada hardcopy surat masuk, sehingga dapat diteruskan ke perangkat desa dengan menggunakan tombol berikut. Sedangkan tombol ini digunakan untuk menghapus surat masuk. Cara lain yang dapat digunakan untuk menghapus surat masuk adalah dengan mengklik tombol berikut. Cara ini dapat menghapus semua surat masuk yang sudah dicentang secara sekaligus. Untuk mencari surat tertentu, dapat digunakan fitur cari dengan menggunakan keyword yang sesuai. Keyword yang digunakan harus sesuai dengan data yang ada pada kolom deskripsi singkat atau pengirim surat. Jika tidak mengingat atau mengetahui persis tentang dua hal tersebut, dapat dilakukan pemfilteran surat berdasarkan tahun surat dengan menggunakan fitur filter berikut. Laporan agenda surat masuk dapat dicetak sesuai dengan apa yang tampak pada daftar surat masuk. Untuk mencetak agenda surat masuk, klik tombol berikut, sehingga akan muncul tampilan berikut ini. Isilah form sesuai dengan data yang diminta, lalu klik tombol cetak, sehingga akan muncul tampilan berikut.